Begini, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini keren karena mari kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Kebenaran akan bawa kita pada jalan hidayah, dan kesesatan akan bawa kita pada Tuhan yang salah. Jangan takut mencari kebenaran, dan jangan takut menelisik kebaikan. Janganlah jadi terkutuk menolak kebenaran Tuhan. Sejarah Islam membuka hati untuk bertuhan, bukan kembali pada masa kejahiliaan. Mata dan akal pikiran agar selalu terbuka dengan hidayah Islam. Bukan menolak kebenaran Tuhan sehingga membenci kuasa Tuhan. Mengapa utusan Tuhan kau lalaikan, seolah kau anggap ia adalah Tuhan? Dengan penebus dosa kalian, lalu di mana letak keadilan Tuhan jika engkau berbuat kedosaan dan kedurhakaan? Wahai insan pencari Tuhan, mari kita simak dalam kebenaran bertuhan. Apakah dia sesembahan ataukah utusan? Temukan jawabannya dalam penyampaian siar Islamku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyembah Tuhan yang salah dalam tangis dan doa. Di situ saya bilang, Tuhan, maafkanlah keraguanku. Karena sekarang aku nggak tahu Tuhan yang mana yang harus aku sembah. Dan bila selama ini aku salah menghambakan diri, sesungguhnya aku sedang menghambakan diriku kepada Tuhan yang layak aku sembah, yaitu Tuhan semesta alam. Maka apabila aku salah menghambakan diri selama ini, maka tunjukkanlah kebenarannya. Nah, selama ini aku nyari kata Yesus adalah Tuhan, itu aja aku nggak nemu. Apalagi pakai kata-kata sembahlah aku, nggak nemu sampai sekarang. Nah, ternyata saat aku ragu, Bapakku tanpa basa-basi langsung nyodorin Yohanes 13 ayat 13. Nih, baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, aku langsung shock dan kaget banget tentunya ya saat itu. Karena yang aku pikir setelah aku baca kayaknya nggak ada kata-kata itu, ternyata papaku nunjukin itu. Dan ternyata memang ada ayatnya kalau Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan saat itu tuh pas banget. Jadi aku punya teman namanya Mas Hendra. Biasanya aku manggil Mas En. Nah, jadi Mas Hendra ini, si Mas En ini ya, dia tuh orangnya luar biasa banget. Kenapa aku bilang luar biasa? Soalnya Mas En itu udah berhasil memualafkan seorang Kristiani. Nah, saat itu, dulu ini, dia tuh pernah bilang sama aku, kalau Yesus, kitabmu itu, Yesus ngaku kalau dia Tuhan dan bilang sembahlah aku mau masuk Kristen. Kalau Yesus bilang sembahlah aku, dan kalau Yesus ngaku Yesus itu Tuhan, aku mau masuk Kristen. Nah, terus aku tunjukin ayatnya ke temanku itu. Ya, walaupun memang di ayat itu tuh kan gak ada sembahlah aku, tapi ya selevel Mas En kan kali aja bisa masuk Kristen dari ayat yang aku tunjukin ke dia. Nah, terus aku tunjukin, aku bilang, Mas, ini loh ayatnya. Yesus ngaku
kalau dia itu guru dan Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13 aku tunjukin ke dia. Terus jawabannya temanku cuma gini, emang kamu yakin Li aslinya kayak gitu? Kamu yakin itu tuh gak ada yang dirubah-rubah? Nah terus aku ya cuma bilang gini aja ke Mas En, loh Mas, aku kan punyanya Alkitabnya cuma ini, yang versi Indonesia ya tulisannya ya udah kayak gitu tulisan bacanya. Terus dia tetap tegasin lagi, ya emang benar aslinya kayak gitu? Kamu yakin gak ada yang rubah-rubah? Dia ulangi lagi kayak gitu kan. Nah jadi saat pembicaraan itu, jadi itu tuh kepending lah istilahnya gitu ya, kepending. Dan aku jadinya punya PR baru lagi nih, aku bawa pulang ke rumah. Di situ aku harus membuktikan kalau memang ini nih aslinya memang seperti itu. Harus aku tunjukin ke Mas En supaya dia lihat kalau memang di aslinya pun Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Nah, di sini saya akan melakukan yang mungkin belum ada teman-teman YouTuber di sini yang melakukan itu, karena sudah saya cek ya di teman-teman YouTuber belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini, baik itu Christian Prince ataupun Mu'alaf Prince juga saya rasa belum. Dan kalaupun ada teman-teman dari Kristen yang sudah melakukan penelitian ini, atau mungkin merasa ya pura-pura nggak pernah aja deh, saya juga nggak tahu ya, coba aja kita lakukan. Begini, demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah ini keren, karena kalau orang seberang itu Pak, di ayat mana yang Yesus mengklaim kalau dirinya tuh Tuhan? Nah di Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas-jelas dia mengatakan demikian, tepatlah katamu. Mari kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita lihat ayatnya seperti apa bunyinya. Kita pilih yang Alkitab Sabda. Kita klik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di bawahnya juga aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Nah, di bawahnya lagi ini aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa kok ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya bernama pengajar dan tuan. Di sini tuan. Beda ya sama yang tadi, ada perubahan apa ya? Guru dan tuan lagi ya, kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Di versi ED ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku, tuan ya. Jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya, aku guru dan Tuhan. Sekarang coba kita cari lagi. Kita ke yang lain lagi, kita klik ini. Akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya. Jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari
Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Kita bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya, kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Nah, saya butuh yang lebih besar tampilannya ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Kita paste di situ. Kita lihat, oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Oke, terus kita coba ke bahasa Melayu. Itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci ya, enci bukan Tuhan ya, lain-lain ya di enci. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Nah, Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno, itu kan gak mungkin ya, karena artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Oke ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa nggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bingung di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok malah Alkitab yang beredar itu, yang kita bisa baca selama ini tulisannya jadi Tuhan? Saya nggak ngerti ya, kok bisa jadi seperti itu. Jadi apa yang Anda simpulkan? Apabila dari kalian sudah mengikuti tapi masih tetap menolak kebenaran, ya saya maklumi itu. Bahkan saya tuh nggak kaget, karena di kitab suci saya itu juga sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 6 dan 7. Di situ sudah disebutkan orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak? Mereka tak akan beriman. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, sedangkan di mata mereka terdapat tabir yang menutupi, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi saya menjadi mu'alaf setelah saya melakukan penelitian ini. Itulah kisah hijrah saya menjadi seorang mu'alaf. Mari kita belajar bersama dalam menyiarkan ukhuwah Islamiyah. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.